out while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divisa Malia Fikri, NIM 3421005 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pidato yang berjudul Pacaran Jalan Menuju Zina untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam kesempatan kali ini. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Endang Wahyuningsih selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pidato yang berjudul Pacaran Jalan Menuju Zina. Kata pacaran sudah tidak asing lagi terdengar di kalangan remaja, bahkan anak SD pun menjalaninya. Seperti yang kita ketahui, anak zaman sekarang menganggap pacaran itu hal yang biasa. Padahal pacaran itu termasuk salah satu maksiat. Memang kata pacaran sudah melekat pada kehidupan remaja, seolah-olah kehidupan remaja kurang lengkap tanpa adanya pacaran. Definisi dari kata pacaran itu sendiri adalah proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya untuk mencari kecocokan untuk menuju tahap pernikahan. Di samping banyak orang yang sukses dalam berpacaran, banyak pula orang yang mengalami hambatan dan masalah akibat berpacaran seperti sekolahnya terganggu, berselisih dengan sahabat atau teman, dan sampai membohongi kedua orang tuanya. Sebenarnya pacaran ini sudah jauh dari kata kebenaran akhlak seorang muslimah yang sebenarnya. Kalau kita tinjau kembali, kata pacaran ini bukanlah budaya kita, melainkan budaya barat yang kemudian kita ikuti. Pacaran ini sendiri tidak memiliki faedah, melainkan mendatangkan mudarat bagi yang melakukannya. Sebenarnya dalam pacaran itu sudah termasuk zina. Zina apa saja? Yang pertama, zina mata, dengan memandangi lawan jenis yang bukan mahram. Kedua, zina pikiran dengan memikirkan lawan jenis yang bukan mahram. Yang ketiga, zina perbuatan, misalnya dengan saling berpegangan tangan yang bukan mahram. Allah melaknat bagi orang yang melakukan zina, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu dekati zina, sungguh itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dari penjelasan di atas tadi sudah jelas bahwa mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Lalu dari penjelasan di atas tadi, apakah pacaran itu sendiri termasuk zina? Jawabannya iya. Mengapa? Karena pacaran itu adalah jalan menuju zina. Bagaimana dengan pacaran Islami? Apakah berbeda dengan pacaran yang biasanya dilakukan oleh kalangan remaja? Banyak yang beranggapan bahwa pacaran Islami itu boleh. Mereka beranggap bahwa pacaran yang biasa yang dilakukan oleh para remaja itu tidak sesuai dengan syariat Islam, sedangkan pacaran Islami ini sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita tinjau kembali, semua itu sama saja. Pacaran Islami atau tidaknya itu tidak boleh, hukumnya haram bagi yang melakukannya karena tidak adanya ikatan pernikahan atau tidak dengan mahramnya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari pacaran, antara lain menutup aurat, menundukkan pandangan, bergaul atau berteman dengan orang-orang yang soleh, dan memperbanyak hobi atau kegiatan yang disukai. Dari penjelasan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwasanya pacaran Islami ataupun tidak itu sama-sama tidak diperbolehkan di dalam Islam karena sama-sama menjerumuskan ke dalam perzinaan dan hukumnya berdosa. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam permasalahan ini dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah dan selalu melakukan hal-hal yang positif.
Mulai sekarang saya mengajak teman-teman, marilah kita menjaga hati dan pandangan kita untuk tidak berpacaran dan tidak terjerumus dalam lingkup perzinaan. Ketahuilah bahwa Allah telah menakdirkan umatnya untuk berpasang-pasangan. Jadi jangan pernah khawatir belum mendapat jodoh. Semua akan indah pada waktunya. Sekian pidato dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan hanya ada pada diri saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.